Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan latihan dari minggu yang lalu, yaitu lanjutkan latihan tanggal 27 Januari, yaitu ada di halaman 70. Di sini perusahaan menyetujui PT Kencana dengan menukar satu buah kursi Casanova 208 dengan satu buah kursi Casanova 726A. Dimana untuk transaksi yang sebelumnya itu tanggal 26 Januari itu transaksinya adalah transaksi penjualan tunai. Berarti kita klik enter sales ya, posisinya di sini. Kemudian di sini kita pilih penjualan tunai. Untuk tanggalnya di sini adalah tanggal 27. Kemudian di sini yang dikembalikan berarti -1 ya. Kemudian kita pilih Casanova 208A. Kemudian di sini satu posisinya. Di sini Casanova 726A ya. Kemudian di sini ada diskon nggak di sini? Nah, kita lihat dulu transaksi tanggal 26 ada diskon Casanova 208 karena dikembalikan. Di sini tadinya dikasih diskon, berarti harganya juga didiskon ya untuk pengembaliannya ya. Ya, karena sudah dibayarkan sesuai dengan diskon sebelumnya ya untuk yang dikembalikan nanti, sehingga jumlahnya akan berkurang ya. Nah, di sini kita rubah dulu untuk ininya menjadi NT ya. Jika sudah, kemudian kita record posisinya ya untuk pengembalian ya. Kita lihat transaksinya di sales register, ada di retur posisinya seperti ini. Karena ini merupakan penjualan tunai, berarti kita bukan terima pembayaran ya, melakukan pembayaran atas transaksi retur tersebut ya, memberikan pelunasan atau memberikan kepada customer. Berarti sini untuk tanggalnya kita rubah tanggal 27 2012. Ini tidak ada keterangan menggunakan PT Bank Atlantik atau Bank Pasifik ya. Kita anggap aja di sini PT Bank Atlantik untuk pelunasannya atau pembayaran kepada customernya. Kalau sudah, kemudian kita record posisinya ya. Berarti retur sudah tidak ada di sini, berarti adanya di close invoice, berarti di sini 01/01/2012. Ini dari ya date from ya, dari tak transaksinya dari ini sampai sini. Oh, ini keliru nih ya. Ini ya 178 untuk penjualan tunai ya, yang di retur tadi. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang berikutnya. Tanggal 27 lagi, seorang karyawan perusahaan meminjam uang. Berarti karena meminjam uang berarti record jurnal ya. Di sini tanggal 27/01/2012. Ini pinjaman karyawan. Ini berarti piutang karyawan. Baik, sini nilainya adalah 2.500.000. Kemudian kita lanjut di sini. Untuk yang berikutnya, perusahaan mengeluarkan cek Bank Pasifik untuk transaksi tersebut. Berarti Bank Pasifik posisinya di sini ya. Kemudian kalau sudah, kita record ya. Kemudian kita lanjut. Tanggal 28 Januari, perusahaan membayar sebagian utang kepada PT Atlantik menggunakan Bank Pasifik dan Bank Atlantik ya. Kepada PT Atlantik menggunakan Bank Pasifik dan Bank Atlantik. Ini kita close aja. Kemudian kita lanjut ke sini terkait pembayaran utang ya. Berarti di sini ada pay bill. Kita pilih di sini Atlantik ya. Mau Bank Pasifik dulu atau Bank Atlantik, ini terserah ya. Di sini transaksinya Bank Pasifik dulu ya. Jadi ini kita cancel, kita biarin. Di sini tanggal transaksinya tanggal 28/12 ya. Nah, kemudian di sini pelunasannya ini adalah sebesar 10 juta. Kalau maunya diklik, nah
Kemudian setelah itu kita record ya. Kita lanjut transaksi yang berikutnya melalui Bank Atlantik. Kemudian di sini PT Atlantik ya. Tanggalnya sudah sama, berarti di sini sebesar 12 juta. Berarti ini seperti ini ya. Ini tadi 25, berarti sisanya nanti nilai ininya berarti utangnya berarti sebesar 13 ya. Kita record dulu. Nah, kalau mau dicek, nah ini 13 ya posisi utangnya. Nah, sudah dilunasi. Yang berikutnya yaitu tanggal 29 Januari perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar pengeluaran ya. Berarti kita masuk ke jurnal entry ya. Berarti di sini tanggal 29. Kemudian di sini kita ganti penjual. Ini apa transaksinya tanggal? Oh, pengeluaran ya. Pengeluaran biaya ya. Kemudian di sini terkait sama pengeluaran biaya pemasaran yang dikeluarkan. Berarti adanya di bawah biaya pemasaran, mana ini? Beban penyusutan pemasaran ya. Nilainya di sini 500.000. Kemudian kita lanjut transportasi di bawah lagi. Beban transportasi itu nilainya 100. Kemudian kita lanjut lagi pemeliharaan ya. Pemeliharaan ada di bawah juga. Beban pemeliharaan aktiva. Di sini nilainya 200. Kemudian kita lanjut perlengkapan kantor. Oke. Beban perlengkapan kantor kita anggap aja sebagai beban. Di sini adalah 50.000 ya. Kemudian ada keterangan di sini untuk biaya transportasi, uangnya dikeluarkan dari rekening kas kecil ya. Berarti transportasi melalui kas kecil. Nilai transportasinya adalah 100.000. Kemudian yang berikutnya ini adalah kas ya, nilainya seperti ini. Kemudian kita record ya posisinya sudah balance, kita close, sudah selesai. Nah, yang berikutnya yaitu transaksi tanggal 29 lagi. 29 Januari perusahaan menjual barang dagangan secara tunai ya. Di sini Ergo 726 sama Ergo 705 ya. Enter sales. Kemudian di sini PT-nya adalah penjualan tunai ya. Ya, penjualan tunai. Ini tanggalnya kita ketik 29. Kemudian di sini mintanya 10 Ergo ya. Ergo 7206. Kemudian Ergo 705 sebesar 35. Di sini untuk Ergo 705 ini stoknya hanya 31. Berarti kalau udah posisi seperti ini, kita lakukan transaksi pembelian, kurangnya di sini adalah 4. Boleh lebih dari 4, tapi tidak boleh kurang dari 4. Kenapa? Karena tidak mungkin menjual barang yang tidak ada stok barangnya. Ya, nanti kita lakukan transaksi pembelian. Kemudian kita gunakan ya posisinya di sini. Kemudian di sini ada diskon, ada diskon 1% ya, 1%. Kemudian di sini 1%. Sini belum NT-nya, PPN ya. Kemudian di sini, ada ongkos kirim ternyata juga di sini ya. Ongkos kirimnya berarti di sini 200.000 ya. Kalau sudah, kemudian untuk P2D-nya diisi 30.828.125. 30.828.125.
Jika sudah di sini, kemudian kita rekam posisinya ya. Posisi sini dia minta lakukan transaksi pembelian karena di sini barang untuk Ergo 705 ini kurang. Ya, tadi kan posisinya 31, berarti ini yang dijual 35. Berarti posisinya kita harus melakukan transaksi pembelian minimal 4 yang kita beli ya. Baik posisinya. Kemudian di sini kita ketik 4 ya. Kemudian di sini tanggalnya misalnya tanggal 28 kita tulis di sini 8/01/2012. Anggapan sebelum transaksi ya. Nah, di sini kita pilih bill ya untuk transaksinya. Nah, untuk harganya misalnya di sini bukan misalnya ya, kita lihat dulu harga yang sebelumnya berapa sih harga yang dicantumkan di persediaan yang sebelumnya. Kita cek dulu ya. Nilainya di sini untuk Ergo 705 325 ya harga belinya. Ini untuk transaksinya kita anggap aja lunas ya, berarti ini adalah pembelian tunai. Kita anggap aja sebagai pembelian tunai ya, sehingga tidak muncul utang di sana ya. 1.300.000 ya. Nah, kalau sudah selesai kemudian untuk transaksinya kenapa mundur? Anggapannya sebelum transaksi penjualan kita lakukan pembelian terlebih dahulu ya. Kalau misalnya mau tanggal 29 di sini ya nggak apa-apa juga ya. Umumnya kan stok barangnya udah ada gitu ya, karena sudah ada baru dilakukan transaksi pembelian. Kemudian kita transaksi penjualan ya, kemudian kita record posisinya di sini ya. Kita abaikan no. Oke. Nah, di sini ini bukan ente ya, ada keterangannya di sini untuk ongkos kirim ya. Gunakan langkah. Nah, di sini ada gunakan langkah yang sama dengan PT Kencana. Ingat untuk memasukkan ongkos kirim dan kode PPN. Berarti di sini ongkos kirimnya maunya pakai PPN juga ya. Saya ongkos kirim ini nggak ada PPN ya. Kemudian di sini untuk transaksinya berarti untuk nilainya 38 sekian ya. Untuk transaksi jumlahnya berapa ya, ini tergantung dari total amount-nya ya. Karena di sini ada PPN berarti di sini berubah ya, posisinya 48 ya, 348125. Posisinya seperti ini. Kita lihat dulu untuk transaksinya ada keterangan enggak. Yang lainnya sudah tidak ada ya keterangan lainnya. Untuk transaksi tanggal 29 ini, kalau sudah kemudian kita record posisinya ya. Sudah selesai transaksinya, kemudian sekarang kita lanjut ke transaksi yang berikutnya. Tanggal 30 Januari 2012 perusahaan memesan barang berupa kursi dan meja. Pemesanan di sini data histori perusahaan PT Data menunjukkan perusahaan masih memiliki utang kepada PT Delta. Berarti di sini mengeluarkan cek sebesar 35 untuk pelunasan utang pada PT Delta. Berarti di sini kita lihat dulu untuk ininya, berarti kita klik purchase pay bill ya untuk PT Delta. Berarti kita pilih PT Delta. Ini besar sekali utangnya. Di sini berarti transaksinya tanggal 30 ya. Kemudian di sini anggap aja yang dilunasi ini aja ya. Berarti yang untuk tanggal 6 kita tidak ada pelunasan ya. Berarti di sini kita pilih 24 juta. Ya. Berarti di sini untuk pelunasan yang ini aja yang dilunasi sebesar 24, karena di sini pelunasannya 35, berarti yang 11-nya merupakan DP atas pemesanan dari meja dan kursi pada PT Delta. Kalau sudah, kemudian di sini kita record posisinya. Sebentar dulu kita lihat ada nggak transaksi PIT untuk pembayarannya. Mengeluarkan cek Bank Atlantik. Oh, berarti di sini kita gantikan menjadi Bank Atlantik. Ya. Ini sudah selesai semua. Kemudian kalau sudah kita rekam ya. Kita lanjutkan ke transaksi yang
lanjutkan dari transaksi yang ada. Di sini perusahaan memesan barang, berarti di sini PT Delta, berarti enter purchase ya. Pemesanan berarti di sini order, kemudian PT Delta ya. Di sini tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 30 Januari. Ini teksnya kita hapus. Kemudian di sini yang dipesan yaitu Casanova 6 buah, Casanova 208A, kemudian 2 buah Plexo ya. Plexo ini ya posisinya ya, Plexo 16 ini ya. Nah, Casanova-nya ini harganya ini 2.800.000 ya. Casanova-nya 1.400.000 ya. Sini ada diskon nggak? Tidak ada ya keterangannya ya. Berarti ini P2D-nya kita isi. Untuk biaya angkutnya tidak ada juga. Untuk P2D-nya berarti di sini kita isi adalah 11 juta. Tadi sudah kita bayarkan 24 juta ya. Berarti ini kita bayarkan 11 juta untuk DP-nya. Di P2D kita isi 11 juta. Kalau sudah kita lihat dari transaksinya, tanggal transaksi semua sudah, ini sudah lengkap semua. Kemudian kita record ya posisinya. No, oke. Ini sudah selesai transaksinya. Kemudian kita lanjut ke tanggal 30 Januari 2012 lagi. PT Titanic memesan berupa kursi. Di sini karena persediaan barang untuk Arjuna tidak cukup, perusahaan melakukan pembelian untuk Arjuna 90 Arjuna Dex 90 kepada PT Olympic. Berarti lakukan transaksi pembelian dulu. Di sini enter purchase. Berarti di sini kita pilih PT Olympic ya untuk transaksi pembelian di tanggal 30 ya. Di sini yang diminta dia beli 15 unit ya. Nah, kemudian di sini kita pilih untuk ininya Arjuna ya. Arjuna. Nah, untuk harganya sudah, ini tergantung ya mau pakai DP atau tidak. Anggap saja pembelian, karena PT-nya Olympic, anggap aja pembelian secara kredit, boleh juga pembelian tunai ya. Ini suka-suka aja ya. Kemudian kita simpan aja. Misalnya kalau ini pembelian secara kredit berarti P2D-nya tidak diisi. Kalau misalnya pakai DP berarti diisi, tergantung DP-nya berapa ya. Kalau tunai berarti kita isi total amount-nya berapa di sini, 9.735 dan seterusnya. Kemudian kita record ya posisinya. Kita abaikan. Oke. Sudah. Kemudian kita lanjut. Kalau mau lihat transaksi yang tadi bisa di sini ya. Ini ya di sini ya. Posisinya di sini. Bukan di close bill ya. Open bill ya. 01/01/2012 ya, posisinya di sini ya. Yang tadi ini ya PT Olympic ya. Ini order tadi PT Delta yang posisinya di tanggal 30. Kemudian kita close. Yang berikutnya di sini tanggal 30 Januari PT Titanic memesan berupa kursi, berarti pesanan penjualan ya. Berarti enter sales, sifatnya masih order. Berarti di sini PT Titanic. Nah, kemudian di sini tanggalnya adalah tanggal 30. Yang dibeli ini Casanova ya, 5 buah. Casanova 726A. Kemudian kita lanjut Arjuna ya. Arjuna 15. Arjuna 90 ya. Nih, tadi sudah beli ya, posisinya ya 15. Berarti cukup ya.
Kemudian di sini ada terkait sama soal yang lain nggak terkait tanggal 30 ini? 15 akan membayar secara tunai setelah barang dipesan. Rencananya PT Titanic akan membayar secara tunai setelah barang yang dipesan diterima. Untuk keperluan transaksi, PT Titanic menyerahkan uang tunai kepada perusahaan 10 juta yang dicatat sebagai DP. Berarti ini ada DP ya posisinya. Berarti di sini NT kita pilih. Kemudian DP-nya di sini adalah 10 juta ya. DP yang sebelumnya ya. Kalau setelah barang diterima itu setelah barang diterima baru dilakukan pelunasan oleh PT Titanic. Tapi pada posisi ini tanggal 30 ini PT Titanic masih posisinya memesan. Dia memberikan DP sebesar 10 juta ya posisinya. Jadi ini DP-nya kita ketik 10 juta. Nah, seperti ini ya. Berarti masih sisanya yang 10.625 ini nanti dilunasi pada saat barang diterima karena posisinya di sini adalah order ya. Kemudian kita record posisinya ya. Kemudian kita oke, kita abaikan. Kita close. Untuk yang tadi posisinya di sini. Ya. Untuk ordernya 10.625 ya. Kemudian yang berikutnya kita lanjut tanggal 30 Januari 2012 Paris mengembalikan sebagai pinjaman dari transaksi yang sebelumnya tanggal 27 bulan 1 ya secara tunai sebesar 500.000. Berarti ini dia lunasinya baru sebagian ya, mengembalikan sebagian pinjamannya ya. Berarti ini record jurnal ya, berarti di sini transaksinya tanggal 30. Di sini kita ketik penerimaan piutang karyawan. Kemudian di sini kita pilih, berarti ini menerimanya tunai, berarti kas ya. Nah, di sini 500.000 ya. Kemudian di sini piutang karyawan sebesar 500.000. Kemudian kita record posisinya. Sudah selesai transaksinya. Ini bisa kita lihat di ininya ya. Untuk yang tadi semua, untuk jurnalnya seperti apa, bisa kita lihat di transaksi jurnal ya, keseluruhannya seperti apa ya. Ini berarti kita rubah dulu 01/01/2012 ya. Ini jurnal-jurnal yang sudah dibuat sebelumnya, misalnya sale, purchase, inventory ya, tergantung ya ini transaksinya seperti apa. Berarti ini transaksinya sudah selesai. Berarti di sini kita lihat, karena sudah transaksinya sudah selesai, kita lihat dulu untuk ininya ya, di report sini ya, untuk yang transaksinya sudah dilakukan dalam bentuk balance sheet atau dalam bentuk profitnya seperti apa. Bisa kita klik ya, display ya. Tampilannya seperti ini ya, untuk tampilan profitnya ya. Ini bisa jadi berbeda, mungkin ada double klik untuk transaksinya ya, untuk mengetahui berapa sih tingkat keuntungannya. Sedangkan untuk melihat labanya, laba bukan ya, balance sheetnya bisa kita lihat di sini ya. Nah seperti ini untuk balance sheetnya sampai bawah ya. Ini juga bisa di print kalau mau di print ya posisinya, tergantung, ini kan belum connect printernya ya. Kalau misalnya dalam bentuk PDF juga bisa ya. Ini mau pakai analisis dan seterusnya bisa, ini untuk jurnalnya. Saya mau dilihat transaksi jurnal keseluruhan, bankingnya, sales dan seterusnya ya. Ini posisinya ya, kalau ingin melihat. Ini sudah selesai transaksinya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun yang ingin mau ditanyakan bisa melalui grup ya. Terima kasih.